Apa saja yang sering jadi sandaran manusia? Cung, apa saja? Ngacung. Berani nggak? Egi apa? Harta, berharap dari harta gimana, Gi? Selalu kebahagiaan itu diukur dengan materi. Kebahagiaan diukur dengan materi. Bahagia nggak jadi Egi? Egi jadi bahagia nggak kalau mengukur materi? Enggak. Jangan tahu dekat ya. Itu bersandar kepada mikrofon. Jangan bersandar kepada harta. Harta bukan sumber kebahagiaan. Kalau hati kita bersandar kepada harta, tahu cirinya apa? Kalau mikir harta terus, kalau ngobrol harta terus. Harta aja, diperbudak harta tuh tidak bahagia, hadirin. Makin dikasih banyak makin pusing, nyimpennya aja pusing, makainya pusing, takut ketahuan KPK, tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar pajak, macam-macam tuh kepusingan tuh. Kalau bersandar kepada harta. Harta tuh milik Allah seluruhnya, yang ngebagikannya juga Allah, sesuka Allah. Berapa jumlahnya, kapan waktunya, kapan diberi, kapan ditahan, kapan diambil, sesuka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kita bersandar kepada harta, bersandar kepada Allah saja yang punyanya, benar? Apalagi yang suka disandarin? Suami, ya suami, baik ya. Banyak istri yang bersandar kepada suami dan suaminya punya jabatan, jadi dua yang disandarinya, suami dan jabatannya. Jadi cirinya apa? Musim mutasi, stres, disangkanya musim mutilasi. Seakan-akan jabatan itulah yang akan menjamin. Tidak, semua pejabat pasti berakhir jabatannya. Kemarin ada yang menjelang persiapan pensiun. Kalau beliau tidak pensiun, itu dibenci oleh teman-temannya, ya kan? Pensiun dong. Kelamaan nggak pensiun tuh enak orang-orang tuh. Pasti berhenti dari jabatannya dan pasti berhenti dari manusianya, ya kan? Tidak usah ribet kalau jabatan mah ya. Yang ngebagikannya juga Allah sebagai ujian. Bolehkah kita ingin punya jabatan? Mau apa? Ya jabatan kepala daerah ini sebab kandidat yang satu orangnya tidak beriman kepada Allah, malah menuhankan kemusyrikan. Yang kedua, blow on. Jangankan mengurus daerah, mengurus dirinya aja nggak benar, dia dikendalikan oleh geng misal ya. Jadi saya mengajukan diri, bukan saya yang ini ya, ini sering diceritakan, mengajukan diri jadi kepala daerah dalam pilkadal, kepemilihan kepala daerah langsung pilkadal. Kalau niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya silakan. Tapi yang menentukan adalah Allah. Jadi tidak jadi, keputusannya di tangan Allah. Kalau jadi nanti digerakkan orang-orang jadi milih beliau. Kalau memang tidak takdirnya ya tidak. Bagaimana kalau nggak kepilih? Ya nggak apa-apa. Yang penting niat baik, ikhtiar sempurna di jalan Allah dan doa. Ya. Jangan bersandar ke jabatan, rileks saja. Kalau tidak ditolong oleh Allah, jabatan itu sumber penderitaan. Bahaya. Enggak usah ambisius jabatan. Ambisius jadi orang benar saja. Ketemu kok. Kalau memang Allah mau ngasih ke kita, jadi. Walaupun tidak ambisius. Tapi nanti Allah nolong. Kalau kita tidak ambisius kepada jabatan, ambisiusnya kepada iman dan amal soleh, tapi Allah menetapkan kita punya jabatan
nanti Allah nolong, jabatannya itu akan dilengkapi oleh Allah, dibantu oleh orang-orang yang jujur dan orang-orang yang punya kekuatan, artinya profesional. Tapi kalau kita ambisius kepada jabatan, Allah tidak nolong, nanti cirinya adalah yang membantunya orang-orang yang enggak jujur dan enggak benar, tidak bisa kerja, jadi nambah kehinaan, nambah ruwet. Saran saya, bapak-bapak nggak usah ingin lah ya jadi capres gitu, nggak usah lah ya. Siapa yang mau nyalonin ya kan? Dicalonkan juga, siapa yang mau milih model kita ini Pak? Istri aja, ngurus aja nggak keurus, baru-baru ngurus negara. Apalagi yang suka disandari, ayo atuh jawab, kan? Ilmu, mana ilmu? Yang ngomong ilmu mana? Langsung ngomong sambil merem. Ayo berani bicara, berani bertanggung jawab. Ada yang berhandal harta, gelar, jabatan, seakan-akan kalau punya gelar akan sukses. Enggak boleh gitu ya. Gelar itu hanya casing, ujian saja. Bahagia itu bukan karena gelar. Bolehkah kita cari gelar? Sok belajar yang banyak, supaya apa? Supaya hidup kita lebih banyak manfaatnya. Karena kalau bodoh, kita mau berbuat apa? Tapi jangan bersandar kepada gelar, karena nanti dikasih namanya gelar pamungkas. Tahu apa? ALM. Apa ALM? Ya, Bapak Kiai Haji Doktor Insinyur Almarhum. Selesai itu. Jangan bersandar kepada kekuatan. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Tetap aja diare langsung merucut ya kan. Gak ada yang bisa menolak. Walaupun segagah apapun lagi duduk begini, tiba-tiba digigit nyamuk demam berdarah. Udah, kemarin waktu COVID itu mau pasukan khusus, mau komando, mau apa, tetap aja nyumput ya kan. Takut semua. Panglima pakai masker, pakai penutup, udah takut kena cap COVID itu. Gak boleh bersandar kepada kekuatan. Kita bagus punya kekuatan, tapi tidak bisa disandari. Nih, istri bersandar ke suami. Bu, mana para istri teh? Bu, belum punya suami nih ya, diam-diam begitu. Gini ya, sekarang suami bisa ngebela apa coba? Jarak segini aja, istri digigit semut, suami jago bela diri, bisa ngebela nggak? Enggak. Di sana nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Mau istri suami sejago apapun, benar? Nggak bisa. Istri sakit perut, tetap mules ya, nggak bisa. Makanya nggak usah terlalu cintalah sama suami. Cinta boleh, terlalu nggak boleh. You are my everything. Nggak ada everything apa. You are something. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Ada yang suaminya udah meninggal belum? Nek, udah belum? Masih. Oh ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Kalau masih yang udah meninggal ada nggak? Maaf ya Bu. Ibu, suami sudah tidak ada? Sudah berapa lama, Bu? 26 tahun. Dari umur 40. Sekarang Ibu 66. Suami umur 40 meninggal. Ya, berarti 26 tahun ya, Bu ya. Suami meninggal. Ibu masih hidup? Masih ada rezekinya? Masih makan? Berteduh? Tercukupi Ibu?
Berarti bukan suami yang mencukupi ibu ya. Harusnya ibu meninggal 26 tahun yang lalu ya kan. Tuh. Makanya suami jangan banyak gaya ya. Bukan kita yang menjamin rezeki. Allah yang menjamin. Maka tugas utama suami, udah tahu belum? Mendidik istri bukan untuk mencintai kita. Mendidik istri untuk mengenal Allah, mencintai Allah di atas segalanya. Baru bahagia itu istri. Kalau kita mati-matian ingin dicintai istri, video call terus. Betul tidak? Ayo dong video call Pak, di mana itu teh patroli tahu. Telat ngerti nggak apa-apa. Curiga, cemburu, karena berharapnya dari kita, justru berharap dari Allah. Nih ibu, 26 tahun suami wafat, ternyata tercukupi terus ya Bu ya. Karena suami bukan penjamin ibu, suami bukan pemberi rezeki, suami pemakan rezeki juga. Sama seperti istri. Istri pemakan rezeki, suami pemakan rezeki dari Allah. Jadi kalau suami meninggal, ya gak ada masalah. Allahnya yang menjamin para istri. Gitu tuh. Kenapa mikir? Ya memang begitu. Jadi kalau berbuat baik ke suami, ya sebagai ibadah saja. Sebagai syukur kepada Allah diberi suami, sebagai ladang amal soleh, sebagai cara supaya Allah ridho ke ibu. Gitu ya, tidak boleh menuhankan suami. Apalagi suami menuhankan istri, makin gak jelas ini ya. Kalau ditelepon istri gemeter, lebih takut ke istri daripada takut ke Allah. Namanya STI, suami takut istri. Itu juga kurang bagus tuh akidahnya. Tenang saja. Tuhan kita adalah Allah. Pernah ada sebuah kerajaan, udah dengar belum cerita ini? Malu Raja, ini cuma cerita ya. Karena dikenal kerajaan STI, kerajaan suami takut istri. Saya merasa terhina. Coba jujur rakyatku, kumpulkanlah para lelaki yang takut istri, pindah ke kanan saya. Pada pindah. Raja kagum kepada seorang. Dia dari malah ke kiri. Saudara, satu-satunya lelaki yang berada di kiri saya. Bagaimana saudara bisa begini? Saya disuruh istri saya. Gitu hadirin. Mengerti? Masa gini-gini aja nggak ngerti ya? Yang nggak ketawa nggak ngerti, atau beliau ya. Jangan bersandar kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, kekuatan, pengalaman. Nggak boleh disandarin. Kita harus cari pengalaman. Tapi kita cari pengalaman sebagai amal soleh, bukan sebagai sandaran. Gak boleh bersandar. Gak boleh bersandar kepada tabungan, aset, relasi. Tenanglah, saya punya banyak kawan-kawan, dibikin enak aja kawan-kawan lihat kita, gak ada yang bantu. Benar? Saya punya teman kaya, saya punya teman dia baik, gak boleh disandarin. Dulu anak buah saya sekarang udah jadi jabatan, gak boleh disandarin. Gak boleh bersandar kepada apapun siapapun selain Allah. Termasuk jangan bersandar kepada ikhtiar. Tahu ikhtiar? Kita ikhtiar itu ibadah. Tidak boleh disandarin karena kita begini, Allah pasti begini. Enggak boleh. Kita sempurnakan ikhtiar kita. Kita lakukan apa yang terbaik yang Allah perintahkan sebagai ibadah. Pengabdian kita kepada Allah. Apapun yang mau ditetapkan oleh Allah, terserah Allah yang maha baik. Jangan ngatur Allah. Jangan seakan-akan kalau kita begini Allah harus begitu. Siapa kita? Kita cuman makhluk.
Lakukan yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Doa yang banyak. Tapi jangan sampai Allah akan melakukan ini kalau saya doa. Enggak. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Jangan kalau bersandar ke doa, dia akan meninggalkan doa itu ketika tidak sesuai dengan harapannya. Atau dia kecewa. Gimana Allah ini katanya nyuruh doa, saya udah doa kok nggak dikabul. Doa itu ibadah, doa itu pengabdian kita kepada Allah. Mau dikabulkan seperti apa, kapan, terserah Allah. Itu orang tawakal. Jelas? Belum? Jangan bersandar kepada saya, ya. Ini Darut Tauhid. Gimana nih kalau meninggal? Tahu nggak kalau saya meninggal gimana? Dikubur. Terus ini pesantren gimana? Ini pesantren milik Allah. Pesantren ini sudah tertulis di Lauh Mahfud sebelum saya dilahirkan. Saya cuma nebeng saja begini. Diuji sebagai seorang makhluk yang diuji nih, dikasih casing, katanya apalah kiai atau apa gitu. Yang membangun ini semua pasti Allah. Saya sendiri yang ngejalanin ini nggak nyangka pesantren bakal begini ya. Kalau ngandelin ilmu apa? Dikit. Tapi kalau Allah mau jadi begini semuanya. Coba gimana? Karyawan di sini 1.300 lebih ya. Gimana ngegaji mereka kan? Saya juga nggak tahu. Setiap orang, bukan saya yang ngegaji. Setiap makhluk yang ada karyawan di sini Allah yang menciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Tugas saya ya cuman ngomporin aja supaya sungguh-sungguh ke Allah. Ya. Begitu, jangan bersandar. Jangan bersandar kepada kawan, relasi, enggak boleh. Ayo apalagi yang disandarin? Puncaknya itu bersandar ke ikhtiar, bersandar ke doa. Bersandarnya ke Allah, bukan ke doa. Ya, doa yang bagus, doa yang banyak, doa yang sungguh-sungguh. Tapi jangan ngatur Allah. Biarlah Allah Maha tahulah apa yang terbaik bagi kita. Gimana kalau yang terjadi nggak cocok dengan keinginan? Ya nggak apa-apa. Yang penting yang terbaik menurut Allah, betul? Kok nggak jawab sih? Saya nggak boleh berharap saudara menjawab, cuman jengkel aja deh hati. Makin berharap makin jengkel. Begitu. Berobat, jangan berharap dari dokter. Makan obat, jangan berharap kesembuhan dari obat, dari Allah. Kalau berharap dari dokter, nanti belum sembuh marah ke dokternya. Udah bayar mahal-mahal, udah gitu saya disakitin lagi, disuntik, dibelek ya nggak? Ya namanya dioperasi masa nggak dibelek ya kan? Udahlah. Makin bersandar ke Allah, makin tenang dan akan terhormat sikap kita. Lihat. Walaupun sini pakai pangkat, di sini bawa borgol, di sini pakai jengkol, di sini pistol, kalau udah begini ke makhluk pasti hina. Jangan berharap ke makhluk, bikin hina diri kita. Orang kalau sudah minta-minta nggak pernah bisa mulia, enggak. Minta ke Allah, apapun, karena Allah pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Sudah segitu aja. Ada yang mau didiskusikan? Kalau nyebut ada pertanyaan, oh sepertinya keren bisa segala ngejawab. Ada yang mau didiskusikan? Sok tawadu. Jadi gimana dong? Ya, ada yang mau menambahkan? Bagus diam begini semuanya ya. Ada yang akan didiskusikan tidak? Silakan. Masih ada waktu. Ibu, silakan. 1,
Kaum lelaki ini semuanya tawadu ya. Lanjut. Bukan berarti yang nanya takabur ya, jadi bahaya. Enggak, silakan Bu, bebas Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya titip ada pertanyaan dari saudara saya. Putranya sudah tergantung dengan zat haram, yaitu rokok dan rokok elektrik. Terus ibunya sudah berusaha keras untuk memperbaiki anaknya itu, termasuk membuang barang-barang itu tiap kali, berkali-kali gitu ditemukan, itu langsung dibuang gitu. Tapi anaknya tidak berubah-berubah juga gitu. Dan Apa Bu? Gimana cara? Jadi harus bagaimana begitu ya Bu ya? Sudah berdoa, sudah berusaha untuk menemui orang-orang yang perlu ditanyakan gitu. Baik. Gimana cara merubahnya? Baik, terima kasih. Satu perkataan yang harus dihindari adalah sudah berdoa, sudah ikhtiar. Berarti itu berarti sudah merasa berbuat salah. Itu perkataan saya sudah doa, saya sudah tahajud. Pertanyaannya gampang, tahajudnya khusyuk tidak gitu. Saya sudah doa, ngerti tidak doanya? Jangan-jangan kita doa sambil tidak ngerti doanya. Jadi sebaiknya begini, kalau ada kejadian seperti itu, pertama ini adalah ujian dari Allah. Kalau ini berupa kepahitan, langkah selanjutnya adalah tobat. Ampun ya Allah. Ini bukan kepada beliau ya, tapi kepada kita semua. Ampun ya Allah. Engkau tahu semua ini pasti diundang oleh dosa saya. Saya ngaku ya Allah belum jadi orang tua yang baik. Waktu hamil jarang ingat padamu. Waktu melahirkan jarang ingat padamu. Anak dibesarkan sedikit sekali menyebut namamu. Saya belum jadi contoh yang baik. Banyak akhlak buruk yang saya tampilkan. Saya belum sungguh-sungguh menjaga amanah ini. Allah tahu nih siapa hambanya yang menangisi dosanya. Dan ini agak jarang dilakukan. Karena kita lebih sibuk melihat orang lain yang salah. Padahal kepahitan apapun diundang oleh dosa sendiri. Kemudian bagaimana selain tobat? Minta ke Allah supaya anaknya diubah. Silahkan doa yang bagus. Tapi jangan lupa tobat dulu. Nah, ada lagi yang harus dilakukan. Duduk dekat dengan anak. Bicara baik-baik ya. Jangan pakai galak. Apalagi kalau anak sudah gede, sudah besar, itu lebih baik jadi kawan. Tempat bertukar pikiran dengan situasi yang tenang. Cirinya anak mau dekat dengan orang tua 3. Anak itu aman, merasa aman. Yang kedua, tahu bahwa kita itu mau membantu, suportif. Dan yang ketiga, terbuka kitanya, mau dikoreksi. Tapi kalau jangan ini, jangan itu, tidak cukup. Duduk sama-sama, sering bicara dari hati ke hati. Apa yang bisa dilakukan agar bisa berkurang rokoknya, gitu. Biasanya posisinya orang tua dan anak, jadi anak terintimidasi. Ada waktunya kita turun jadi seperti temanlah dengan anak. Begitu Bu. Dan yang membulak-balik hati adalah Allah, ya. Contoh membangunkan anak untuk sholat. Bangun, subuh. Gimana sih? Molor aja melulu, udah dibilangin. Kenapa harus begini? Kan? Justru
pegang kakinya, usap-usap, belai rambutnya, kecup keningnya, bangun sayang. Sudah azan subuh. Allah sudah manggil. Ayo salat yuk. Supaya ditolong Allah, dijaga Allah. Nah, misalkan kaprot jangan ya. Tangan ke anak, mulut ke anak, hati ke Allah. Ya Rob, anak ini ciptaanmu, anak ini milikmu, anak ini dalam genggamanmu. Tolonglah ya Allah, jadikan anak ini ahli ibadah. Bangunkan ya Allah. Tangan ke anak, hati ke Allah. Karena hanya Allah yang bisa menolong. Gitu. Ini di pesantren ini santri sedang libur, sebentar lagi datang. Apa yang bisa saya lakukan ke santri? Enggak bisa, paling cuma bicara begini ya. Harus yakin yang menyolehkan santri itu bukan guru, bukan kiai, bukan penceramah, bukan orang tua. Allah yang menyolehkan. Makanya orang tua yang menitipkan santri ke pesantren, Allah tahu kelakuan orang tua itu dimanapun. Hanya nitipkan ke pesantren, kemudian orang tuanya bebas, tidak bagus ibadahnya, tidak memperbaiki diri. Walaupun anak ditaruh di sini, Allah lihat kelakuan ibu bapaknya. Tapi anak di pesantren kan ibu bapak juga belajar agama, ibu bapak ibadahnya bagus, memperbaiki akhlak, walaupun mungkin terbatas waktunya, mudah bagi Allah menyolehkan anak ini, benar? Jadi tidak cukup hanya disimpan di pesantren, bayar. Allah melihat kelakuan ibu bapaknya. Lanjut Mim. Cek. Izin A, dari Instagram ada yang bertanya. Ya. Mau tanya A, kalau suka melihara burung di sangkar, apakah itu menyiksa burung tersebut atau harus dibebaskan ke alam A? Sok aja masuk ke sangkar sama-sama. Pakai hati aja. Kira-kira burung bahagianya di sangkar atau dibebaskan? Kan? Cobain aja saudara disangkarin ya. Atau berdua sama burung disangkar, pasti burung emosi ya kan. Kalaupun mau bikin sangkar, usahakan sangkarnya yang luas segede masjid ini, sehingga burungnya bisa terbang. Rumah saya kecil, ya udah berarti rumahnya di dalam sangkar. Jadi ngaco begini. Saya emang nggak mau, nggak tega. Nanti dia sedih, betul tidak? Tapi saya kasih makan, sama yang di penjara juga dikasih makan. Terus Pip. Cek. Baik, dari Instagram masih ada. Assalamualaikum A, saya ingin bertanya. Saya sedang kerja dan naik jabatan. Sebelum masuk jadi pegawai, saya memang bercita-cita dengan pekerjaan ini. Tapi sekarang saya merasa tersakiti dengan lingkungan tersebut A. Bagaimana harus bersikap? Ulangi Pip. Bacanya tenang Pip. Saya sedang kerja dan naik jabatan. Sebelum masuk Pip, saya sudah bekerja dan sudah naik jabatan, gitu? Ya. Terus masalahnya apa? Sebelum masuk kan jadi pegawai dulu. Terus bercita-cita dengan pekerjaan ini. Tapi sekarang saya merasa tersakiti dengan lingkungan tersebut A. Tersakiti dengan lingkungan tersebut. Oh, mungkin ini lingkungan tinju ya. Kenapa tersakiti Pip? Harus jelas Pip. Mungkin berat A jadi naik jabatan ini. Dan teman-temannya. Teman-temannya gimana? Jelasin atuh Pip. Kasihan Pip jadi tersakiti. Gini ya, tidak ada tempat yang ideal 100% sempurna, nggak ada.
pasti dimanapun ada cobaannya. Yang paling penting begini, ini idealnya ya, tempat kerja itu bisa nguatin iman, dan tempat kerja itu jadi amal soleh, itu yang paling enak. Teman-temannya baik, kerjanya juga barokah, tapi tidak semudah itu dapat ujian, dapat karunia seperti ini. Bagaimana kalau keadaan seperti tadi? Lihat, kalau merusak iman kita, ya kita makin rusak nih gara-gara di lingkungan ini. Sholat jadi ngaco, jadi langka, Jumatan terlewat, kemudian jadi terlibat dalam perbuatan yang tidak baik. Ada harta haram dan sebagainya, dan tidak bisa dihindari. Karena dari atasan, dari ini memaksa kita. Lalu kita jadi tidak bahagia. Waktu belajar tidak ada, lingkungan kita membuat kita cenderung maksiat. Minta ke Allah hijrah, ya. Mau apa? Mau apa? Kita dapat pekerjaan, dapat uang, tapi kita iman rusak, amal berantakan, kita pasti mati. Gak akan dibawa tuh uang yang kita kumpulkan itu. Betul? Kalau saya milih istiqoroh, ya Allah, kalau saya di sini tidak bisa mengubah, bahkan saya jadi rusak, udah saya pindahkan aja ya Allah. Minta ke Allah. Allah tahu keadaan kita yang sebenar-benarnya.